Di tengah dominasi skena punk yang lekat dengan testosteron dan maskulinitas, muncul sebuah anomali yang mendobrak dengan lantang dan tak terelakkan. Mereka adalah Bikini Kill. Dengan vokal feminim yang menjerit, raungan distorsi yang mentah dan kasar, serta lirik-lirik yang memproklamirkan kemarahan terhadap patriarki dan ketimpangan gender, Bikini Kill menjadi pemantik api untuk lahirnya subculture punk yang segera menjalar ke berbagai penjuru dunia, sebuah movement punk feminisme yang disebut sebagai Riot Girl. Mari melihat lebih dekat bagaimana Bikini Kill menyalakan api perlawanan dan meninggalkan jejak yang masih terasa kuat dalam pergerakan punk feminisme, selengkapnya dalam Siarah Skena. Pada akhir 1980-an, Kathleen Hanna merantau ke Olympia dan berkuliah di kampus Evergreen State College. Untuk membiayai pendidikan, Hanna mesti merelakan tubuhnya dengan bekerja menjadi penari striptease. Selain itu, kehidupannya sebagai mahasiswa bukan hanya mendorong Hanna menekuni dunia akademis mata, melainkan menjadi perantara baginya untuk bersentuhan dengan seni dan aktivisme. Hanna bersama kawan-kawannya pernah menginisiasi sebuah pameran fotografi yang menyuguhkan isu-isu seputar seksisme, kekerasan gender, dan AIDS. Namun sebelum pameran tersebut sempat digelar, pihak kampus keburu membredel karya-karya mereka. Tindakan ini memicu kemarahan sang feminis muda yang kemudian menjadi bensin untuk menginisiasi pendirian Reggae Muse, sebuah galeri seni feminis independen. Sedikit intermezzo, di galeri seni Reggae Muse inilah Nirvana mendapat panggungan awal kala masih merintis, dan penampilan mereka di Reggae Muse kemudian diabadikan oleh pacar Kurt Cobain saat itu, yakni Mbak Tracy Marander, untuk dijadikan cover dari album Bleach. Seiring berjalannya waktu, Kathleen Hanna mulai merambah ke dunia pertunjukan spoken word, berorasi dengan lantang menyuarakan berbagai isu yang memarginalkan perempuan. Namun lantaran jarang ada yang peduli dengan seni pertunjukan spoken word, Hanna segera beralih menjajaki dunia musik. Hanna membentuk Amy Charter, sebuah band eksperimental yang kerap tampil di tiap pembukaan pameran di galeri Reggae Muse. Meski tidak bertahan lama, proyek ini membuka jalan bagi Hanna untuk selangkah lebih dekat dengan skena underground di Olympia. Karena sebubarnya Amy Charter, Hanna membentuk band baru bernama Viva Knievel. Band ini sempat melangsungkan tur berkeliling Amerika selama 2 bulanan, sebelum akhirnya Viva Knievel juga dibubarkan. Di kisah kehidupan yang lain, seorang gadis akamsi Olympia bernama Toby File, sedari remaja telah memiliki ambisi besar untuk menaklukkan dunia dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap musik dan politik. Bagi File, ambisi tersebut bakalan terwujud jika ia membentuk sebuah band yang seluruh personilnya adalah perempuan. Dan sebagai langkah awal, Toby File yang saat itu berumur 15 tahun, melamar menjadi volunteer di Chaos FM, stasiun radio milik kampus Evergreen yang kerap menjadi wadah promosi bagi band indie. Selama bertahun-tahun kemudian hingga ia berkuliah juga di Evergreen State College, Toby File bekerja sebagai penyiar radio sehingga memungkinkannya untuk berjejaring dengan pegiat komunitas underground di Olympia, satu di antaranya bernama Kelvin Johnson. Bersama Kelvin Johnson, Toby File membentuk proyek punk berformat duo bernama Go Team. Melalui label indie milik Kelvin sendiri, yakni Kerry God, Go Team merilis beberapa kaset dan 9 single. Ketika Go Team melangsungkan tur ke Pantai Barat pada 1987, band ini mengajak sekian musisi kolaborator, 2 di antaranya yang memiliki keterlibatan mendalam dengan Toby File adalah Billy Karen dan Kurt Cobain. Suatu kali saat Go Team menghelat sebuah gigs di Olympia, di antara kerumunan penonton yang larut dalam hingar-bingar, berdirilah di sana seorang feminis muda bernama Kathleen Hanna. Saat menyaksikan penampilan Go Team, perhatian Hanna tak bisa lepas dari sosok Toby File yang dengan garang duduk menggebuk drum. Bagi Kathleen Hanna, nama Toby File bukanlah sesuatu yang asing di telinga. Hanna mengetahui bahwa di lingkungan kampus, Toby File adalah salah satu dalang di balik kemunculan Jigsaw, sebuah fanzine feminisme yang selama ini dibacanya. Karena tak ingin melewatkan momentum, seusai pertunjukan, Hanna bergegas menghampiri Toby File di belakang panggung, memuji dan mengapresiasi ketajaman opini yang dituangkan Toby File dalam setiap isainya. Semenjak setelah itu, Hanna dan File mulai menjalin keakraban, tetapi keduanya belum mewacanakan pergerakan bersama. Hanna sendiri, saat itu ia masih sibuk melawat ke sekian titik di Amerika bersama bandnya, yakni Viva Knievel. Sementara File, setelah Go Team dibubarkan pada 1989, ia terus terlibat aktif di skena Olympia sebagai drummer untuk beberapa band punk. Namun karena band-bandan saja tidak bakal cukup untuk membiayai hidup, Toby File juga melakoni pekerjaan sebagai karyawan di toko sandwich. Di tempat kerjanya inilah,
Toby File berkenalan dengan Katie Wilcock, mahasiswi jurusan film yang juga berkuliah di kampus Evergreen State College. Katie merupakan seorang bassist, dan ia juga memiliki ketertarikan yang serupa terhadap isu-isu feminisme dalam skena punk di Olympia. Setelah 2 bulan berkeliling Amerika hingga berujung di bubarnya Viva Knievel, Kathleen Hanna pulang ke Olympia pada tahun 1990. Hanna lantas menemui Toby File, mengajaknya untuk bikin proyek kolaborasi. Banyak hal telah mereka diskusikan, termasuk rencana untuk memproduksi sebuah fanzine feminisme yang menjadi corong penyebaran ide-ide perlawanan sayap kiri terhadap seksisme, wabil khusus yang terjadi di skena punk. Tetapi karena dampaknya bakal kurang powerful jika cuma menyebar lewat fanzine, Hanna dan File sepakat untuk sekalian saja membentuk sebuah band. Mereka kemudian mengajak Katie Wilcock, feminis lain yang akrab dengan File di tempat kerjanya. Dengan Hanna didaulat menjadi vokalis, Katie sebagai basis dan Toby File menggebuk drum, power trio feminis ini menamakan diri sebagai Bikini Kill. Nama Bikini Kill semulanya telah dipakai oleh band lain milik kawannya File, tetapi setelah band mereka mengganti nama menjadi Cradle Robbers, Toby File meminta izin untuk menggunakan Bikini Kill sebagai nama untuk band sendiri. Hingga awal 1991, Bikini Kill belumlah memiliki gitaris tetap. Idealisme yang mereka harapkan adalah menemukan gitaris perempuan yang sevisi dengan Bikini Kill. Makanya kemudian, sembari sekalian melakukan seleksi, Bikini Kill seringkali dibantu oleh sekian gitaris perempuan. Namun karena nggak kunjung menemukan gitaris perempuan yang diharapkan, Bikini Kill segera menurunkan ego idealnya. Toby File menyarankan untuk mengajak bergabung gitarisnya kala di band Gotham, yakni Billy Karen. Dengan formasi ini, Bikini Kill mengorganisir gigs mereka sendiri, dan mereka dengan cepat segera menarik perhatian komunitas underground. Keberanian mereka untuk menantang standar-standar yang berlaku di skena tak terelakkan menjadi buah bibir yang ramai diperguncingkan. Di setiap pementasannya, Bikini Kill selalu mendorong penonton perempuan untuk maju ke barisan depan dan membagikan lembaran lirik yang mereka tulis. Mereka juga sering mengundang perempuan untuk naik ke panggung dan berbicara tentang pengalaman mereka mengenai kekerasan seksual. Selain itu, Bikini Kill cukup sering menghentikan pertunjukan untuk meminta penonton laki-laki yang melakukan mosh pit untuk bergerak ke sisi panggung agar perempuan tidak terdesak ke belakang. Dan sebagai mantan penari striptease, Kathleen Hanna menantang ekspektasi seksual audiens dengan berbagai aksi panggung, semisal melepas baju atau menulis kata-kata semacam di perut atau dadanya. Kathleen Hanna bahkan sering terjun langsung ke tengah kerumunan untuk mengusir para laki-laki misoginis yang mengganggu penonton perempuan. Tidak jarang, beberapa oknum laki-laki yang menghadiri konser mereka, terutama ketika harga tiket masih murah, melakukan verbal maupun fisik terhadap Hanna selama pertunjukan. Pada tahun 1991, semangat perlawanan terhadap seksisme dalam skena punk semakin berkembang di Olympia. Kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dalam pertunjukan musik punk melahirkan serangkaian diskusi yang berpuncak pada konferensi feminis bertajuk Girls to the Front. Konferensi ini diadakan di Olympia dan dihadiri oleh berbagai musisi, aktivis, serta perempuan muda yang merasa terpinggirkan dalam dunia punk yang didominasi laki-laki. Sebagai band yang lahir dari keresahan terhadap seksisme di skena musik, Bikini Kill turut mengambil bagian dalam konferensi ini. Konferensi ini menjadi titik awal bagi terbentuknya jaringan feminis yang lebih besar di Olympia dan sekitarnya. Seiring dengan berkembangnya jaringan tersebut, lahirlah istilah Riot Girl yang digunakan untuk menggambarkan komunitas feminis muda yang memadukan musik punk dengan aktivisme feminis radikal. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Alison Wolf dan Molly Newman dari band Bratmobile yang juga terlibat dalam konferensi feminis di Olympia. Secara bertahap, semangat Riot Girl terus menyebar, terutama setelah Bikini Kill dan band-band feminis lainnya mulai berjejaring dengan komunitas feminis di Washington DC. Dan sejalan dengan waktu, gerakan Riot Girl terus berkembang, menyebar ke berbagai kota di Amerika Serikat, bahkan telah menjalar ke lebih dari 26 negara di seluruh dunia. Pada tahun 1991, Bikini Kill memperkenalkan gaya musik mereka yang penuh amarah melalui kaset demo bertajuk Revolution Girl Style Now. Dengan pendekatan yang minim budget, rekaman ini menangkap semangat awal gerakan Riot Girl, sangat mentah, agresif, dan tanpa kompromi.
Kaset ini berisi 8 lagu dengan tematik yang secara eksplisit menyerukan perlawanan terhadap sistem patriarki yang menindas perempuan. Salah satu lagu paling menonjol dalam kaset ini adalah Double Deria, sebuah lagu yang tidak hanya berisi kemarahan, melainkan turut serta mengajak perempuan untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Double Deria dan beberapa lagu lain dari kaset demo tersebut kemudian diaransemen ulang dalam versi baru untuk debut EP self-titled di tahun yang sama. EP Bikini Kill diproduseri oleh Ian MacKaye dari Fugazi dengan mempertahankan estetika lo-fi tetapi dengan sedikit polesan yang lebih tajam jika dibandingkan dengan demonya. Nyaris tak beda jauh, EP Bikini Kill juga menggaungkan berbagai isu sosial yang berakar pada pengalaman perempuan dalam sistem patriarki. Satu dari sekian banyak problem yang disulap menjadi lagu perlawanan oleh Bikini Kill adalah tentang kekerasan seksual dan objektifikasi perempuan yang mewujud dalam track bertajuk Suck My Left One. Lagu ini tanpa tanding aling-aling menggambarkan bagaimana ketakutan yang dirasakan para perempuan yang menjadi korban. Namun, alih-alih menjadi lagu yang hanya berisi kesedihan, Suck My Left One justru menjadi bentuk perlawanan terhadap sistem yang gagal melindungi korban. Dua tahun berselang, Bikini Kill menggarap album kompilasi bareng sesama band riot girl asal Inggris, yakni Huggy Bear. Kompilasi bertajuk Ye Ye Ya ini awalnya dirilis dalam format split LP, di mana side A diisi oleh lagu-lagu Bikini Kill dan side B diisi oleh lagu-lagu Huggy Bear. Namun, dalam versi CD dan kaset yang dirilis oleh Kill Rockstar, hanya lagu-lagu Bikini Kill yang disertakan sehingga menjadikannya semacam mini album atau koleksi lagu tambahan dari band tersebut. Setelah merilis kompilasi, Bikini Kill dan Huggy Bear melakukan tur bersama ke Inggris pada musim semi 1993. Tur ini kemudian memicu gelombang perhatian internasional terhadap gerakan Riot Girl. Dampak yang tak terelakkan dari sorotan adalah media-media mainstream dengan sengaja memanipulasi narasi yang digaungkan komunitas Riot Girl. Media-media tersebut seringkali mereduksi perjuangan Riot Girl atau bahkan menyepelekannya dengan melabeli sebagai tren cewek punk. Bikini Kill sebagai pionir pergerakan ini, mereka tidak tinggal diam. Kathleen Hanna segera menyerukan media blackout, sebuah perlawanan balik dengan cara tidak sudi untuk diinterview media mainstream manapun agar narasi Riot Girl tidak dimanipulasi. Tantangan tidak hanya datang dari media yang mengkerdilkan pergerakan mereka. Dari dalam skena punk, ada perbedaan pendapat mengenai arah gerakan ini, serta tekanan dari berbagai pihak yang menyerang mereka secara verbal dan fisik saat konser. Hanna mengenang bahwa pada era 90-an, Bikini Kill dan gerakan Riot Girl-nya sangat dibenci oleh banyak pihak. Orang-orang melempar rantai ke kepala kami, mereka benar-benar membenci kami, dan sangat sulit untuk tetap bertahan dalam band ini, kenang Hanna. Pada akhir tahun 1993, Bikini Kill merilis album penuh bertajuk Pussy Whip. Di album Pussy Whip, Bikini Kill kembali ke sound yang lebih mentah dan agresif. Selain Hanna, album ini juga menampilkan lagu-lagu yang ditulis oleh Phil dan Wilcox, memberikan warna baru dalam komposisi musik mereka. Salah satu lagu paling ikonik dalam album ini tentu saja adalah Rebel Girl. Rebel Girl adalah perayaan terhadap kekuatan dan keberanian perempuan dalam melawan patriarki. Lagu ini mengangkat sosok perempuan tangguh yang dikagumi dan dijadikan inspirasi, bukan sebagai objek seksual atau sosok pasif seperti yang sering terdengar dalam lagu-lagu rock mainstream. Bagi Kathleen Hanna, Rebel Girl adalah lagu cinta ala feminis yang bisa dinyanyikan oleh semua orang. Pada festival Lollapalooza tahun 1995, Kathleen Hanna menjadi sorotan bukan karena politik Riot Girl-nya, melainkan karena konflik fisik dengan Courtney Love, vokalis band Hole. Hubungan antara Kathleen Hanna dengan Courtney Love sendiri memang sudah lama dipenuhi dengan ketegangan. Sejak awal 90-an, keduanya dikenal sebagai ikon feminis dalam dunia musik alternatif, tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda.
Hana, sebagai pelopor gerakan Riot Girl, vokal dalam mengangkat isu seksisme dalam skena punk dan sering menyoroti pentingnya solidaritas perempuan. Sementara itu, Love dikenal dengan gaya yang lebih sarkastik, liar, dan tidak segan mengkritik musisi lain, termasuk mereka yang berasal dari lingkaran feminisme. Konflik mereka akhirnya memuncak di festival tersebut ketika Bikini Kill dan Hole berbagi panggung. Di backstage, suasana yang sudah tegang akhirnya meledak menjadi pertikaian fisik. Menurut berbagai sumber, Love tiba-tiba mendekati Hana dan melontar komentar pedas yang memicu adu mulut. Keadaan semakin panas hingga Love dikabarkan meninju wajah Hana. Setelah kejadian itu, berbagai versi cerita beredar di media. Ada yang mengatakan bahwa pertikaian ini berakar dari sindiran Love terhadap gerakan Riot Girl, sementara versi lain menyebut bahwa Hana juga ikut melontarkan komentar tajam sebelum konflik memanas. Namun yang jelas, Courtney Love akhirnya didakwa dengan pasal penyerangan tingkat 4 dan dijatuhi hukuman percobaan selama 1 tahun. Pada tahun 1996, Bikini Kill merilis album terakhir mereka bertajuk Reject All American. Album ini terdiri dari 12 track, masing-masing penuh dengan energi mentah dan lirik yang tetap menggigit, mengangkat tema perlawanan terhadap patriarki, kritik sosial, hingga eksplorasi sisi emosional yang lebih personal. Sebagai track utama, lagu Reject All American menjadi manifesto pemberontakan terhadap nasionalisme dan kapitalisme yang menindas kelompok marginal. Liriknya menyentil berbagai ilusi yang diciptakan sistem Amerika tentang kebebasan, yang pada realitasnya justru penuh dengan ketidakadilan. Lagu lain yang juga mencuri perhatian adalah False Star yang menampilkan struktur yang lebih eksperimental dibanding lagu-lagu Bikini Kill sebelumnya, dengan lirik yang merefleksikan kegelisahan dan amarah terhadap bagaimana perempuan sering diremehkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tak hanya soal politik dan perlawanan, album ini juga memiliki momen yang lebih personal dan introspektif. For Only misalnya, membawa nuansa yang lebih melankolis, mengeksplorasi dinamika kekuatan dalam hubungan personal dan bagaimana ketimpangan itu dapat menjadi bentuk penindasan tersendiri. Sejak awal kemunculannya, Bikini Kill bukan hanya sekedar band punk biasa. Mereka adalah suara revolusi, wajah gerakan Riot Girl, serta simbol perlawanan terhadap seksisme di dunia musik dan budaya populer. Namun, menjadi garda terdepan dalam sebuah gerakan bukanlah hal yang mudah. Mereka terus-menerus dihantam dengan berbagai kritik, baik itu dari luar maupun dari dalam skena punk itu sendiri. Banyak media arus utama yang justru mereduksi perjuangan mereka dengan melabelinya sebagai sensasi belaka, menyoroti gaya berpakaian dan sikap provokatif mereka dibandingkan dengan pesan yang dibawanya. Tidak jarang, mereka juga menghadapi di panggung dan di luar panggung yang semakin memperberat tekanan yang mereka rasakan. Selain itu, ketegangan di dalam band juga tak bisa dihindari. Bermain musik bersama selama bertahun-tahun, menghadapi berbagai tantangan kolektif, serta perbedaan visi di antara personil akhirnya mulai membebani hubungan mereka. Seperti banyak band punk lainnya, intensitas yang tinggi dalam berkarya dan beraktivisme mulai memunculkan kelelahan fisik dan emosional. Dan setelah 6 tahun penuh gejolak, Bikini Kill akhirnya memutuskan untuk bubar jalan pada tahun 1998. Sebagai hadiah perpisahan, Bikini Kill merilis album kompilasi yang menghimpun sekian lagu yang pernah mereka rekam antara 1993 hingga 1995 bertajuk The Single. Seperti biasa, sebagai penutup, kalau kamu berkenan, coba tulis di kolom komentar lagu Bikini Kill mana yang menjadi favoritmu. Sekian dan terima kasih.